Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Karisa, saya dari kelas 1B, Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 210100357. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara yang efektif, berkomunikasi efektif dalam pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih maksud dari komunikasi itu. Nah, komunikasi secara umum merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Pesan yang disampaikan dapat berupa komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi nonverbal, dan komunikasi verbal. Komunikasi tulisan itu apa sih? Komunikasi tulisan adalah proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Jadi, bisa dikatakan bahwa komunikasi tulis adalah kegiatan komunikasi yang menggunakan sarana tulis yang dapat menggambarkan atau mewakili komunikasi lisan, termasuk ke dalamnya adalah menulis dan membaca. Komunikasi yang efektif dalam pembelajaran merupakan proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan yang sesuai dengan maksud yang ditentukan, sehingga dapat menambah wawasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Pengajar adalah pihak yang paling bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan menguasai dan mengembangkan beberapa teknik berkomunikasi secara otomatis akan meningkatkan kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai macam orang. Pendidik bisa menciptakan dan mengembangkan komunikasi yang efektif melalui materi pembelajaran yang disampaikan yang mudah diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam komunikasi pendidikan, seorang pendidik harus mempunyai komunikasi pribadi yang baik, karena ini akan sangat berpengaruh untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didiknya. Seorang pendidik juga harus mempunyai peranan yang penting untuk bisa mengendalikan kondisi kelas yang sehat, karena merupakan tolak ukur keberhasilan. Bahasa tubuh merupakan bahasa yang sangat krusial dalam komunikasi manusia, yang merupakan bagian komunikasi nonverbal. Agar dapat memberikan pesan-pesannya sendiri, kita bahkan dapat memahami maksud komunikasi seseorang melalui bahasa tubuhnya. Hal yang penting berasal dari bahasa tubuh dalam komunikasi umumnya adalah komunikasi antar pribadi, khususnya adalah membantu efektivitas komunikasi kita. Komunikasi pendidik sangat diperlukan demi keberlangsungan pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan komunikasi antara seorang guru dengan muridnya. Di sini diperlukan penyampaian pesan yang efektif dengan tujuan pesan yang disampaikan dan berisi topik-topik tertentu dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya menyadari bahwa pada kegiatan belajar mengajar itu sesungguhnya beliau sedang berkomunikasi. Guru harus pandai serta menyatukan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti oleh para muridnya. Dengan begini, pesan yang ini disampaikan dapat diterima dengan baik dan mudah oleh para siswa, serta komunikasi pendidikan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi pada hakikatnya merupakan suatu proses sosial, yaitu sesuatu yang berlangsung antara manusia. Sebagai proses sosial, dalam komunikasi terjadi interaksi individu dengan lingkungannya. Inilah akhirnya yang menyebabkan terjadinya proses perubahan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 2 pasal 3. Disampaikan tujuan pendidikan nasional yang maksud dari undang-undang tersebut adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, dan cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab bagi nusa dan bangsa. Sekian, terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.